Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, terutama wali kelas dari mulai kelas 10 dan 11, dan juga rekan guru agama yang saya hormati, para siswa yang Bapak banggakan. Baiklah, kita terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita, dan juga tak lupa salawat dan salam semoga selamanya tercurah atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan kita dimasukkan menjadi umatnya, amin ya rabbal alamin. Para siswa, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan daring dalam kegiatan Sematren di SMK Negeri 4 yang kita cintai. Namun sebelumnya, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa keluarga besar SMK Negeri 4, dari mulai pucuk pimpinannya Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4, para guru, staf TU, dan seluruh pegawai SMK Negeri 4 beserta seluruh siswa baik laki-laki maupun perempuan dari kelas 12 sampai kelas 10, semoga semuanya terhindar dari wabah corona yang sedang menjangkit di negara kita ini, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang Bapak akan sampaikan dalam kegiatan ceramah ini adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Namun sebelum itu, sampai kepada materi, terlebih dahulu kita melihat dulu fenomena yang ada yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Diawali dengan suatu pertanyaan, mengapa negara Arab yang melaksanakan sholat disiplin dan juga Turki sekarang itu maju? Ini ada kaitannya dengan sholat 5 waktu. Nah, sekarang bagaimana di negara kita dan di masyarakat kita tentang pelaksanaan sholat berjamaah 5 waktu, sholat wajib khususnya? Nah, itu silakan oleh kalian para siswa dicermati, dievaluasi bagaimana keadaan pelaksanaan sholat di negara kita. Baiklah, sekarang kita maju kepada materi mengenai sholat. Apa sholat itu? Sholat adalah ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu adalah sholat. Sekarang bagaimana kedudukan sholat di dalam agama? Sholat itu memiliki kedudukan yang sangat penting, nomor 1, yang paling utama. Karena sholat itu merupakan ibadah yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah yang lainnya, saking pentingnya sholat. Dalam hadis disebutkan, kullu amrin al-islam wa amaduhu as-sholah. Setiap perkara itu kembali kepada Islam dan tiangnya adalah sholat. Itu sama dengan hadis yang mengatakan as-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamadin, paman tarakaha faqad hadamadin. Bahwa sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Jadi agama siapa? Yaitu agama kita, yang kita sebagai muslim dengan sholat berarti kita
sedang membangun agama kalau kita melaksanakan sholat. Kalau kita meninggalkan sholat berarti sedang meruntuhkan agama kita sendiri. Misalnya contoh, Bapak selaku muslim melaksanakan sholat, berarti Bapak sedang membangun agama Bapak sendiri. Ketika Bapak meninggalkan sholat atau lalai, berarti Bapak sedang meruntuhkan atau melalaikan agama Bapak sendiri. Nah, itu sholat. Selanjutnya, dalil-dalil mengenai sholat yang paling utama Bapak sampaikan, yaitu bahwa amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Awalu ma yuhasabu Allah as-sholat. Fa idza salaha sayul amalihi wa idza fasada sayul amali. Amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, bagus, maka dianggap bagus seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya kurang bagus, maka dianggap kurang bagus seluruh amal perbuatannya. Artinya apa? Artinya apabila sholatnya sudah bagus, amal yang lain tidak usah dikoreksi lagi. Jadi dengan sholatnya bagus, dilaksanakan dengan ikhlas, bagus, baik. Nah, amal yang lain tidak akan diperiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholatnya bagus, Allah akan memeriksa nanti sholat sunatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah menutupi, insya Allah ya kita akan selamat ya. Selanjutnya, mengingat bahwa sholat itu merupakan ibadah yang terakhir dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap umat itu mengikatkan diri kepada buhul-buhul Islam, buhul-buhul agama. Satu hilang, pindah kepada buhul yang lain. Yang pertama hilang adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah sholat 5 waktu. Artinya apa? Apabila kita sholat 5 waktunya ditinggalkan, ya jelas kita buhul-buhul yang lain atau simbol-simbol yang lain atau aturan-aturan lain sudah hilang, tinggal sholatnya ditinggalkan, ya habis semuanya. Nah itu ya, itu barangkali yang bisa membuat bahwa kita itu penting untuk melaksanakan sholat. Kemudian apa hikmah sholat? Di antaranya sholat itu bisa dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Keji apa? Keji adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik lah. Yang munkar, perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada kekufuran. Nah itu keji dan munkar. Jadi dengan sholat insya Allah, tapi sholat yang bagaimana tentunya ya, karena dalam hadis juga disebutkan tidak akan bertambah seseorang dekat kepada Allah dengan sholatnya apabila tidak menjauhi perbuatan keji dan munkar. Bahkan itu akan lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus memperbagus sholat dan sekaligus memperbagus akhlak ya. Jadi sholat kaitannya dengan akhlak ya. Nah ini ada kisah di zaman Rasul, ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasul bahwa putranya itu punya kelakuan suka mencuri harta bapaknya. Nah kata sahabat itu, nah kata Rasul, bagaimana? Perbagus saja sholat anak tersebut. Jadi jelas dengan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Selanjutnya bagaimana hukum sholat? Sholat adalah hukumnya wajib bagi orang Islam yang sudah dewasa. Sedangkan bagi anak-anak itu masih dalam tahap latihan, tidak berdosa kalau anak meninggalkan sholat. Nah bagi orang yang sudah dewasa mukallaf, yaitu seorang laki-laki yang sudah 15 tahun atau perempuan sama saja. Yang kedua syaratnya sudah keluar mani atau mimpi jima, dan yang ketiga dewasa itu bagi perempuan sudah menstruasi. Nah itu ciri-ciri balik atau ciri-ciri dewasa. Nah sejak itulah kewajiban sholat dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Nah jadi sholat itu wajib hukumnya, dan apabila meninggalkan sholat itu menurut para ulama, kebanyakan ulama adalah kafir. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu kufur. Tapi dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat
dalam hatinya punya perasaan bahwa sholat itu memang wajib bagi dirinya, itu tidak kafir tetapi berdosa besar. Nah, ini ada dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Yang terakhir, bagaimana kalau orang tidak mengerjakan sholat mau tobat? Kata Imam Hambali, ya sholat tobatnya. Kata Imam Syafi'i, kan dia sudah kafir, berarti sholatnya tidak diterima. Nah, akhirnya pembicaraan buntu. Jadi yang jelas, kalau meninggalkan sholat tapi dalam hatinya masih punya keyakinan bahwa sholat itu wajib, tidak jatuh kepada hukum kafir, cuma dosa besar yang harus ditobati. Nah, sekarang bagaimana orang-orang yang meninggalkan sholat itu dan orang-orang yang melaksanakan sholat nanti di yaumul qiyamah. Ini Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi, ya, dalam hadis Nabi dikatakan bahwa orang yang sholat itu akan diberi cahaya oleh Allah dan diberi punya hujah nanti di yaumul qiyamah, punya hujah yang kuat. Dan yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Sedangkan orang-orang yang tidak melaksanakan sholat itu tidak akan diberi cahaya oleh Allah, tidak punya hujah di hadapan Allah, dan akan dimasukkan ke dalam neraka bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Korun. Nah, itulah balasan Allah bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Para siswa yang Bapak banggakan, nah dalam sholat juga kita harus ingat ada syaratnya. Pertama, sholat itu harus tahu waktunya. Yang kedua, harus bersih dari hadas kecil, hadas besar. Yang ketiga, harus bersih pakaian dan tempat sholat dari najis. Yang keempat, harus menutup aurat. Dan yang kelima, syaratnya adalah harus menghadap kiblat. Dan sholat juga ada rukunnya, ya. Apa rukunnya? 1, niat. Yang kedua, takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Nah, itu ucapan Allahu Akbar yang pertama itu namanya takbiratul ihram, itu wajib. Yang ketiga, baca Fatihah. Yang keempat, ruku. Yang kelima, tumanina dalam ruku. Terus i'tidal, tumanina dalam i'tidal. Sujud, tumanina dalam sujud. Duduk tawaruk dan tumanina dalam duduk tawaruk. Terus duduk iftiros dalam tahiyat akhir. Lalu mengucapkan at-tahiyat akhir. Lalu sholawat kepada Nabi Muhammad, sholawat Ibrahimiyah, itu wajib hukumnya. Dan terakhir mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi dalam sholat. Nah, itu rukun-rukun sholat yang harus dilaksanakan. Tetapi bagi seorang muslim, baik rukun maupun sunat dalam sholat itu jangan ditinggal-tinggal. Orang Islam yang baik itu harus semuanya dilaksanakan. Misalnya sunah sholat, apa sunat sholat? Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Nah, ini sampai daun telinga atau sebahu. Nah, ini hukumnya sunnah, tetapi tidak boleh ditinggalkan, karena orang beragama itu harus di dalam sholat itu yang wajib dan yang sunnah itu harus dilaksanakan. Nah, beginilah Allahu Akbar, lalu menyimpan tangan di atas perut, di bawah dada. Nah, itu sunat. Apalagi sunatnya membaca doa iftitah, membaca ta'awud, membaca surat, lalu membaca tasbih ketika ruku, sami Allah, membaca tasbih ketika i'tidal, ketika sujud, baca doa ketika duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, doa kunut, ya. Itu sunat. Dan doa setelah bacaan sholawat Ibrahimiyah itu ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu sunah-sunah salat. Itu saja barangkali para siswa. Terakhir Bapak sarankan, hayu kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jangan punya alasan, karena Nabi juga yang begitu sudah akhlaknya mulia, para sahabatnya ada yang sibuk, ada yang kaya raya, banyak hartanya, ada yang jadi pejabat khalifah, tapi mereka melaksanakan sholat. Nah, kita untuk keselamatan nanti yaumul qiyamah, kita marilah sholat. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Dan di setelah ceramah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan yang untuk dijawab oleh kalian.
Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.